Perang Asia di tahun 2026 mungkin saja bukan sesuatu yang mustahil. Di bagian timur kita sedang menyaksikan bara api perseteruan Cina dan Taiwan yang terus memanas. Kedua negara saling berbalas perang psikologis yang makin hari makin sulit dibendung. Xi Jinping mengirim sinyal reunifikasi yang bermakna ingin kembali merebut Taiwan. Sementara Lai Ching-te bertekad menjaga kedaulatan negaranya sampai titik darah penghabisan. Ancaman perang baru Asia ini membuka peluang untuk Indonesia. Pemerintah RI bisa maju menjadi mediator konflik untuk mendamaikan Cina dan Taiwan. Bagaimanakah power diplomasi Indonesia meredam manuver Cina di Taiwan? Perang baru Asia, Cina kepung Taiwan. Benua Asia mungkin akan melihat perang besar di tahun 2026. Perdamaian kawasan Asia Pasifik terusik dengan ketegangan yang sedang terjadi antara Cina dan Taiwan. Sejarah mencatat, kedua negara ini sudah terlibat perseteruan panjang sejak 1949. Perang saudara Tiongkok menjadi latar belakang di balik perpecahan Cina dan Taiwan. Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong menang dan mendirikan Republik Rakyat Cina di daratan pada 1949. Sementara sisa pemerintahan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Bermula dari peristiwa ini, Cina dan Taiwan terus menabur bara konflik hingga 77 tahun kemudian. Kini api peperangan antara kedua negara tersebut nampaknya tak bisa lagi dibendung. Cina terus menggemakan niat untuk reunifikasi. Pidato Xi Jinping pada malam tahun baru menunjukkan kegigihan negeri tirai bambu untuk kembali merebut Taiwan. 柴米油盐三餐四季，每个小家热气腾腾，中国这个大家就蒸蒸日上。我们继续敞开胸怀，拥抱世界。 Pesan kuat dari Xi untuk reunifikasi Cina dan Taiwan terucap dalam kalimat ini. Kita warga Cina di kedua sisi Selat Taiwan memiliki ikatan darah dan kekerabatan. Penyatuan kembali tanah air kita sebuah tren zaman tidak bisa dihentikan, ujar Xi. Pidato presiden yang sudah menjabat selama 3 periode ini menggemparkan dunia. Sebelum pidato ini, Xi sudah memainkan strategi psikologis untuk menekan Taiwan. Sejak 29 sampai 30 Desember 2025, militer Cina menggelar latihan perang di sekitar perairan Taiwan. Cina meluncurkan sejumlah rudal dan mengerahkan puluhan jet tempur, kapal angkatan laut, serta kapal penjaga pantai ke perairan sekitar Taiwan dalam latihan tembak langsung. Bahkan latihan ini masih terus berlanjut hingga awal tahun baru. Militer negeri tirai bambu merilis sebuah video yang menunjukkan drone tempur Cina terlihat mendekati jantung kota Taipei. Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA kembali memamerkan kekuatan militernya di sekitar Taiwan. Cina berdalih latihan ini adalah bentuk antisipasi separatisme dan intervensi asing. Namun semua orang tahu kalau itu hanya alasan yang direkayasa oleh pemerintah negeri tirai bambu. Karena tujuan sebenarnya sudah jelas, yakni memprovokasi pemerintah Taiwan. Lantas, bagaimana respons Lai Ching-te selaku Presiden Taiwan terhadap konfrontasi ini? Politikus 66 tahun ini menolak tegas tawaran reunifikasi dari Cina. Ia bertekad untuk terus menjaga kedaulatan Taiwan dari invasi negara asing seperti Cina. Menghadapi ambisi ekspansionis Cina yang meningkat, komunitas internasional sedang mengamati apakah rakyat Taiwan memiliki tekad untuk membela diri, ujar sang presiden. Power diplomasi Indonesia berperan penting. Angin peperangan yang berembus dari Asia Timur jelas sangat mengkhawatirkan. Jika perang antara Cina dan Taiwan benar-benar meletus, benua Asia bisa goyah. Alhasil butuh power diplomasi yang kuat untuk meredam konflik kedua saudara tersebut. Indonesia dianggap bisa menjadi jembatan untuk mendamaikan Cina dan Taiwan. Pemerintah RI punya posisi strategis sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB. Jabatan ini bukan hanya sekedar kebanggaan diplomasi semata, tapi menjadi peluang strategis untuk Indonesia memperkuat tata kelola HAM internasional. Lantas, seberapa besar peluang Indonesia untuk berdiri di tengah perseteruan Cina dan Taiwan?
pemerintah Indonesia punya hubungan baik dengan kedua negara tersebut. Prabowo Subianto selaku Presiden RI berhasil menjalin diplomasi aktif dengan Cina. Prabowo bahkan sudah 2 kali bertemu dengan Presiden Xi Jinping sepanjang 2024 dan 2025. Xi bahkan mengundang RI 1 untuk hadir di parade militer Cina pada September 2025. Di momen ini, Prabowo bisa berdiri sejajar bukan hanya dengan Xi, tapi dengan sederet pemimpin besar dunia seperti Kim Jong-un dan Vladimir Putin. Pejabat pemerintahan Prabowo juga aktif bertemu dengan pejabat Cina. Dalam beberapa kesempatan mereka berhasil meraih kesepakatan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, dan koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan cyber, dan ekstremisme. Hubungan baik antara Indonesia dan Cina ini bisa menjadi sinyal positif. Pemerintah RI mungkin bisa mencegah negeri tirai bambu melakukan eskalasi konflik terhadap Taiwan. Indonesia juga punya kerjasama erat dengan Taiwan, terutama dalam sektor ekonomi. Taiwan merupakan mitra dagang terbesar ke-10 sekaligus salah satu sumber investasi asing penting bagi Indonesia. Nilai perdagangan bilateral Taiwan-Indonesia pada 2024 mencapai hampir 11 miliar US dollar. Dalam hal pertukaran masyarakat, saat ini terdapat lebih dari 320.000 pekerja migran Indonesia dan sekitar 18.000 pelajar Indonesia yang bekerja dan belajar di Taiwan. Ini menjadi bukti kalau negara berjuluk naga kecil Asia ini ramah untuk Indonesia. Selain itu, Taiwan juga berkomitmen memperkuat kerjasama di bidang pariwisata, pertanian, dan kesehatan dengan Indonesia. Fakta-fakta ini bisa menjadi modal penting untuk strategi diplomasi RI mendamaikan Cina dan Taiwan. Indonesia harus mulai menunjukkan powernya sebagai salah satu pilar perdamaian di Asia. Selain faktor ini, ekonomi bangsa kita juga bisa terdampak jika perang Cina-Taiwan meletus. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Ia mengaku bakal berusaha memperkuat ekonomi dalam negeri jika Cina dan Taiwan akhirnya saling angkat senjata. Sneakers keren bisa buat sekolah dan olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Amerika Serikat mau bersikap sok pahlawan. Eskalasi konflik yang terus meningkat di Asia Timur ternyata memunculkan tamu tak diundang. Siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat yang kembali berusaha cawe-cawe. Negeri Paman Sam segera mengutuk keras latihan militer Cina di sekitar perairan Taiwan. Amerika Serikat menganggap negeri tirai bambu nggak perlu flexing kekuatan perang dengan cara seperti itu. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Tommy Piga. Aktivitas militer dan retorika Cina terhadap Taiwan dan negara-negara lain di kawasan itu meningkatkan ketegangan secara tidak perlu. Amerika Serikat mendesak Beijing untuk tidak terus memprovokasi Taiwan agar konflik bisa dihindari. Teguran dari negeri Paman Sam ini memang terdengar bijaksana. Namun kita semua tahu, Amerika Serikat adalah ahlinya berkamuflase. Amerika Serikat seolah sembunyi tangan padahal mereka dalang di balik ketegangan Cina dan Taiwan. Pada akhir Desember lalu, Cina membongkar permainan kotor Amerika Serikat. Negara adidaya ini ketahuan memasok senjata dengan skala besar-besaran ke Taiwan. Sekitar 20 perusahaan asal Amerika Serikat tertangkap basah menjual senjata ke Taiwan. Sontak, kelicikan negeri Paman Sam ini membuat pemerintah Cina berang. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyebut tindakan Amerika Serikat ini tidak bisa dibiarkan. Menghadapi provokasi dari kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan serta penjualan senjata skala besar oleh Amerika Serikat kepada Taiwan, tentu kita harus menentangnya dengan tegas dan memberikan respons yang kuat. Usut punya usut, keterlibatan Amerika Serikat di konflik Cina-Taiwan ternyata punya maksud terselubung. Laporan dari Lembaga Riset Council on Foreign Relations mengungkap tujuan negeri Paman Sam. Mereka menyebut kalau Taiwan punya posisi penting dalam strategi ekonomi Amerika Serikat. Secara fungsi geografis, negeri naga kecil Asia ini terletak di kawasan yang paling berpengaruh secara ekonomi dunia. Mengapa demikian? Karena Taiwan berada di jalur perdagangan. Sederhananya, wilayah Taiwan bakal sering dilewati oleh kapal-kapal pengangkut keperluan dunia.
Gara-gara fakta ini, Amerika Serikat selalu ngotot ikut campur dalam hubungan Cina dan Taiwan. Paket hemat beli 7 kaos cuma 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan kekuatan diplomasi Indonesia, akankah eskalasi konflik Cina dan Taiwan bisa dihentikan?